Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Tadi dari obrolannya, pengalaman hidup beliau ini sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Lintong Silalahi. Umur beliau sudah mau 80 tahun. Tapi luar biasa, ini Bapak ini sehat. Tadi saya ngobrol, Bapak nomor teleponnya berapa? Lancar, beliau sampaikan. Ini nomor saya nih Pak Asep katanya. Ini luar biasa. Nah, dari cerita ini ya mudah-mudahan nanti ada video singkat pengalaman beliau. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak Lintong silahkan. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Saya dapat dipertemukan dengan Bapak Asep, Presiden Asep sedunia. Kira-kira demikian. Tanpa disangka, belum pernah ketemu, belum pernah berkenalan, tapi bertemu di rumah sakit untuk membawa mantan pacar. Nanti dijelaskan oleh apa artinya mantan pacar itu. Berobat ke rumah sakit dengan penyakit yang sama-sama apa namanya itu atau TB lah, penyakit paru-paru. Iya. Nah, hal ini tidak diatur pertemuan, hanya bertemu di rumah Tony Sulu. Kita dapat tukar informasi. Ternyata beliau sudah sering berkenalan dengan keluarga Batak. Saya dipindahkan tahun 84. Sebelum dipindahkan, disitulah saya ketemu dengan almarhum Haji Mutakin untuk memohon beliau memberikan ceramah agama Islam di kantor saya Sentral Giro, Bandung, dekat rumah gubernuran. Heran beliau, kenapa mesti Pak Silalah yang mencari saya? Habis pegawai saya semua Muslim. Setiap istirahat jam 12 dimanfaatkan untuk main-main, nggak ada gunanya. Kalau ada waktunya Bapak tolong dibagi untuk memberikan ceramah di kantor kami. Beliau bersedia. Oke, nanti saya kasih teleponnya, kapan aku bisa datang. Siap Pak. Saya boleh bertanya Pak? Boleh, apa pertanyaannya? Kalau saya melihat fisiknya Bapak masih muda, tetapi kalau usiamu sudah agak lanjut, iya. Apa resepnya? Jawabannya dengan singkat, gampang untuk mengucapkan, tapi sulit untuk mengaplikasikan. Apa itu Pak? Hablum minas, hablum maut. Rekan-rekan, Baraya Asep TV, tunggu video lebih lengkapnya tentang resep hidup sehat dan pengalaman beliau selama tentunya ada di Bandung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bernama Lintong Silalahi, dilahirkan di kota Porsea, Tapanuli Utara, pinggir Danau Toba. Umur 2 tahun, meninggal ayah. Saya dibesarkan oleh seorang ibu janda yang umur 26 tahun, tapi tidak kawin sama orang lain. Sampai tua, umur 86 tahun baru meninggal. Dan saya bisa berangkat ke tempat peristirahatannya dengan tradisi Batak yang sangat meriah. Setelah itu, tahun 61 saya masuk pegawai PTT dulu waktu itu. Berubah menjadi pos dan giro. Saya dikirimkan tahun 75 ke Bandung untuk pendidikan pos selama 2 tahun. Ditempatkan di Bandung sampai 84. 84 saya ketemu dengan almarhum Haji Mutakin, kalau saya nggak salah orang Tasik ini. Saya minta izin untuk memberikan kuliah atau ceramah agama Islam di kantor saya. Heran, kenapa mesti Pak Silalahi yang mendak saya? Nggak ada yang berusaha untuk itu. Lantaran semua Muslim, waktu istirahat di kantor selalu dipakai untuk main-main. Saya mengharapkan kesediaan Pak Ustadz untuk bisa memberikan ceramah agama Islam kepada anak buah saya. Pak Silalahi kan, kalau saya nggak salah masih iya. Kenapa mesti Pak Silalahi? Nggak ada yang berusaha Pak. Dimanfaatkanlah waktu yang istirahat itu untuk bisa mendengar ceramah agama dari Pak Ustadz. Setelah itu saya dipersiapkan oleh Pak Ustadz untuk datang. Tanggal-tanggal tertentu nanti dikasih kabar. Setelah itu saya ingin bertanya, Pak Ustadz, kalau saya nggak salah,
bisa sesehat itu. Kalau mungkin usia udah agak lanjut, tapi kok fisik kok sehat sekali. Apa resepnya? Jawaban dari Pak Ustadz yang saya tidak bisa dilupakan dari hati sanubari saya, apa itu? Hablimunannas, hablimunallah. Terus saya peluk, saya salam, sama juga. Saya pun mendengar firman dari Allah, itu juga dalam bahasa Indonesia, kasih mengasihani kamu sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan musuhmu. Seperti aku mengasihi engkau. Pada ini, dialog ini, sudah ada di situ horizontal, vertikal. Itu masih logo, belum ada disebut salib. Tetapi setelah kita analisa, udah kelihatan logo salib itu dalam pembicaraan dari Allah pada waktu itu. Saya tanya, kapan itu kejadian? Waktu anak Nabi Adam musuh-musuhan akibat timbul kecemburuan, persembahan yang satu katanya keterima oleh Allah, yang satu berputar-putar tidak keterima, maka muncul kecemburuan, terjadi bunuh-bunuhan. Kain dan Habil namanya. Itu menurut saya sebagai orang Kristen. Jadi ini saya bukan mau menceramahi kepada saudara saya yang lain, tapi kalau mungkin saudara firman itu, ucapan itu muncul hanya dari suara, belum ada wujud waktu itu. Allah yang bersuara waktu itu. Nah, itu saya laksanakan terhadap firman ajaran yang diberikan oleh almarhum Haji Mutakin, dan saya dipindahkan ke Belitung, Kampung Siahok tahun 84. Pak Ustadz saya dengar via telepon pergi ke Tasik dengan anaknya, mobilnya ketabrakan, meninggal. Ini saya sampaikan kepada Tuhan, saya sudah berpisah dengan beliau, meninggal. Tuhan bisa menerima arwahnya di sisimu supaya bisa membawa keselamatan kepada hari-hari kemudian. Setelah itu saya dipindahkan ke pusat pesantren Penyambungan Tapanuli Selatan, Kampung Jenderal Abdul Haris Nasution. Saya diperkenalkan di situ di pusat pesantren, sambutan dari tokoh masyarakat dengan sinis, nggak menerima. Belum pernah ada orang Batak pimpinan di sini, apalagi Masehi dia. Saya tidak tersinggung, saya senyum, saya jawab dengan baik. Benar Bapak, kebetulan saya orang Batak, tapi bukan kepentingan Batak saya di sini. Kebetulan saya Masehi, bukan kepentingan Masehi. Kepentingan masyarakat Mandailing dalam pelayanan jasa pos dan giro dengan prinsip hidup hablimunannas, hablimunallah. Loh, udah lain Bataknya. Masa dia tahu ucapan-ucapan kita? Sama Pak, itu ucapan itu dari Allah, bukan ucapan dari Bapak. Allah yang berfirman pada waktu kejadian anaknya Nabi Adam bunuh-bunuhan. Apa disebutkan dalam bahasa di sini? Hablimunannas, hablimunallah. Sama dengan saya yang menerima firman itu, kasih mengasihani kamu sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan musuhmu seperti aku mengasihi engkau. Itulah firman yang kami dengar waktu zamannya anak Nabi Adam bunuh-bunuhan. Itu turun sampai kepada kita sampai zaman ini. Jadi tidak ada perlu ada kecemburuan, tidak ada perlu iri hati, tidak perlu buruk sangka. Hama kita sama-sama ciptaan Allah. Kalau kita ingin dalam firman Tuhan, kita dikasih kesehatan dan umur yang panjang. Sekarang saya umur 80 jalan, belum penuh, dan istri saya, mantan pacar saya bilang, apa sebabnya mantan pacar? Lantaran saya tinggal di Bandung, saya tidak, bukan istri, saya takut nanti ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, saya laksanakan dia jadi permaisuri. Kemanapun saya dipindahkan selama dinas, saya tetap gendong istri saya dengan anak-anak saya, tidak pernah saya tinggalkan. Inilah cerita saya berkenakan dengan Bapak. Tadi apa Presiden? Asep sedunia. Asep sedunia. Puji Tuhan, kami dipertemukan, belum pernah berkenalan sebelumnya, hanya bertemu di rumah sakit Dr. Haji Ahmad Rodin Sulu. Tuhan, saya sampaikan apa yang saya bicarakan ini, mudah-mudahan bisa disiarkan jauh kepada saudara-saudaraku yang lain. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu yang menciptakan kita, jadi tidak perlu ada perbedaan-perbedaan. Kalau memang kita membawa keyakinan yang lain, laksanakan keyakinanmu sebagaimana mestinya. Demikian juga saya. Makanya saya tidak pernah ada bertentangan dengan siapapun. Sejak saya pada akhir masa kerja saya 5 Januari dikembalikan lagi saya ke Bandung, di kantor pusat Bandung, di bagian keuangan. Setelah itu saya minta berhenti untuk dipensiunkan dini. Tahun 2000 baru keluar SK pensiun.
Saya tidak perlu menjelaskan apa sebabnya saya minta pensiunan, menyinggung pribadi orang lain saya simpan sendiri. Terima kasih kepada Tuhan saya dipertemukan dengan beliau ini di dalam suasana membawa mantan pacar berobat ke rumah sakit Rotini Sulu. Puji Tuhan, haleluya.